Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati bersama keluarga besar daripada Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jas merah dan jas hijau. Ungkapan yang sangat populer, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan karenanya agar kita betul-betul tidak melupakan sejarah, penting betul jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya umara, ulama, dan umat. Di antara umara tentu juga adalah para sultan. Dan di antara para sultan yang kita baca dan kita bicarakan pada siang hari ini, kembali kita membicarakan tentang Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri. Sultan dari Kesultanan Pontianak, Sultan yang ketujuh dari Kesultanan Pontianak, yang telah merelakan untuk bergabung dengan Indonesia, kesultanannya bergabung dengan Indonesia, dan bahkan beliau berjasa untuk menghadirkan lambang negara Garuda Pancasila menjadi lambang negara yang diterima oleh Indonesia, diputuskan pada sidang kabinet pada tanggal 11 Februari tahun 1950 sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan kemudian dikukuhkan lagi melalui peraturan pemerintah pada tahun 1958 menjadi lambang negara Garuda Pancasila ini diberlakukan secara nasional. Dan ketika Bung Karno memberlakukan dekret pada tahun 59 pada bulan Juli tanggal 5, beliau kembali atau mendekretkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dan beliau tidak kemudian mencabut dan atau mengkoreksi atau menghilangkan lambang negara Garuda Pancasila itu yang sudah diputuskan pada Februari tahun 1950. Itu hanya menandakan bahwa apa yang telah disumbangsihkan menjadi jasa dari Sultan Syarif Hamid Al-Qadri II adalah satu sumbangsih jasa yang diakui oleh negara dan tidak berubah hanya akibat dari adanya kondisi di mana beliau pernah dituduh dan kemudian pernah ditahan karena perilaku yang oleh Mahkamah Agung kemudian dinyatakan sebagai tidak terbukti, dan bahkan beliau bersih dan beliau dinyatakan sebagai tidak terbukti terlibat di dalam beragam hal yang dituduhkan itu. Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 8 April tahun 1955 hendaknya menjadi pegangan kita untuk melihat bahwa beliau Sultan Hamid II adalah sultan yang berjasa kepada Indonesia, namanya dibersihkan oleh Mahkamah Agung, dan temuan beliau maupun juga sumbangsih beliau, jasa beliau menghadirkan lambang Garuda Pancasila adalah sumbangsih dan jasa yang tidak diingkari, dikuatkan oleh Presiden Bung Karno. Bahkan dekret pun beliau tidak kemudian menganulir tentang lambang negara Garuda Pancasila ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bagaimana kemudian Sultan Syarif Hamid II juga melakukan hal yang dengan ini membawa kepada persatuan Indonesia, karena dengan lambang negara yang diciptakan itu beliau tidak merujuk kepada lembaga negara RIS yang didirikan atau yang diakui oleh Belanda, berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kalaulah beliau memang ada orientasinya kepada federalisme, kepada RIS, lambang negara yang beliau ciptakan pastilah juga merujuk kepada simbol-simbol tentang RIS. Bulunya ada 27, ada lambang bulu 12 Desember, ada lambang bulu 1950, tapi tidak. Jumlah perisai daripada bulu-bulu dari burung Garuda Pancasila yang beliau hadirkan sebagai lambang negara itu sepenuhnya mengacu pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Itu menandakan sekali lagi bahwa orientasi beliau sesungguhnya adalah merujuk kepada proklamasi tahun 1945, sebuah proklamasi yang beliau mendukung dengan menyumbangkan 300 senapan dan meriam untuk membela Indonesia merdeka, dan bahkan beliau pun juga merelakan untuk kemudian negara ataupun Kesultanan Pontianak bergabung dengan Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan beliau ini ternyata memang adalah sesuatu yang berlanjut. Terbukti bahwa pada masa reformasi, ketika kemudian rakyat menuntut adanya reformasi dan menghadirkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka ada satu hal yang sangat penting yang perlu disebut dalam konteks ini. MPR sebagai lembaga tertinggi waktu itu
menghadirkan suatu ketentuan baru, yaitu masuknya ketentuan tentang lambang negara. Itu ada di pasal yang baru, di pasal 36A dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dulu pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, tidak ada penyebutan tentang lambang negara, apalagi lambang negara adalah Garuda Pancasila. Tetapi itu disebut justru pada era reformasi. Pada waktu MPR waktu itu masih lembaga tertinggi negara, menyepakati untuk pada perubahan keduanya pada tahun 2000 menghadirkan pasal yang baru, yaitu pasal 36A yang menegaskan tentang adanya lambang negara, itulah Garuda Pancasila. Nah, lambang negara yang diciptakan oleh Sultan Syarif Hamid II ini adalah satu sumbangsih dan satu jasa yang luar biasa, karena dengan masuknya lambang negara ke dalam Undang-Undang Dasar, di situ juga akan tersebut Pancasila. Karena disebutnya di sana adalah lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah satu ungkapan yang menyebutkan secara definitif tentang adanya Pancasila. Dalam pasal-pasal yang lain tidak ada menyebut tentang Pancasila. Satu-satunya Pancasila disebut adalah di dalam pasal 36A dikaitkan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini tentu adalah satu hal yang penting untuk dimaknai, bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Syarif Hamid II adalah sesuatu yang bukan hanya berjasa untuk menghadirkan lambang bagi negara Indonesia, yang menyatukan Indonesia, yang memberikan tentang cita-cita besar dari Indonesia yang diformulasikan di dalam lambang, tetapi juga bahwa dia kemudian menjadi penjembatan untuk masuknya Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar. Dia kemudian pun juga oleh MPR diakui sebagai lembaga tertinggi negara, diakui sebagai lambang negara yang definitif, dan kemudian karenanya berlaku secara formal kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh kelompok yang ada di Indonesia. Dan bahkan itu dikeluarkan kembali menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Sekali lagi, itu hanya menegaskan bahwa lambang negara Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sultan Syarif Hamid II adalah satu hal yang diterima, menjadi satu hal yang merupakan jasa beliau, sangat layak bila kemudian karenanya beliau mendapatkan apresiasi dari bangsa Indonesia. Terima kasih dari bangsa Indonesia. Beliau pasti tidak meminta ini, tapi kita sebagai bangsa yang beradab adalah layak untuk kemudian memberikan apresiasi. Kalau apresiasi itu adalah bentuknya menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional, itu ada sesuatu yang sangat wajar sekali. Memang banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian sudah diberikan gelar pahlawan nasional. Ada yang memang sangat layak karena jasa-jasa mereka, tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti tentang apa yang telah mereka lakukan. Ada yang dulunya mereka pernah mempunyai masalah pada masa Orde Lama, tetapi kemudian oleh negara diberikan gelar pahlawan nasional, seperti Muhammad Nasir misalnya, yang mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Beliau pun sudah menjadi pahlawan nasional. Karenanya sangat wajar dalam konteks jas merah dan jas hijau, jasa daripada Sultan Syarif Hamid Al-Qadri II ini mendapatkan apresiasi dari negara. Nama beliau sudah dipulihkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1955. Jasa beliau menghadirkan lambang negara tetap kemudian diterima, diakui, bahkan masuk dalam Undang-Undang Dasar, dikuatkan juga dalam undang-undang. Dan wajarnya bila kita sekarang menegaskan dari jas merah menjadi jas hijau, dan apalagi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menghendaki agar beliau wafatnya dalam posisi husnul khotimah. Beliau wafat pada saat beliau sedang sholat, sedang sujud, sedang sholat maghrib, sujud di rakaat yang terakhir. Pada saat itulah beliau wafat pada tahun 1978. Tidak banyak umat yang kemudian dikaruniai bisa wafat dalam posisi sholat, apalagi dalam posisi sujud. Semua kita berdoa, berharap agar dikaruniai husnul khatimah. Dan salah satu ciri husnul khatimah adalah ketika kita wafat dalam posisi sedang beribadah, dalam posisi apalagi sedang sujud, dan itu semuanya terjadi Allah karuniakan kepada Sultan Hamid Syarif II, Sultan Syarif Hamid yang kedua. Karenanya bila Allah mengkaruniai beliau dengan husnul khatimah, wafat dalam posisi sujud, di sujud terakhir, di rakaat yang terakhir, di sholat maghrib, maka sangat wajar bila husnul khatimah beliau itu juga memberikan kepada kita keberanian untuk lebih menghormati beliau, lebih terima kasih kepada beliau. Kalau Allah menghadirkan husnul khatimah bagi beliau, pastilah karena beliau mempunyai sekian banyak kebaikan-kebaikan yang menghantarkan beliau kepada husnul khatimah. Kebaikan-kebaikan itu dalam konteks bangsa kita adalah jelas beliau menciptakan lambang negara Garuda Pancasila.
jas merah dan jas hijau. Dan Rasulullah memang memerintahkan kepada kita untuk selalu hanya menyebut udhkuru mahasina mautakum. Ingatlah kebaikan orang-orang yang telah wafat, dan apalagi mereka-mereka yang telah berjasa, para ulama, para umara, apalagi para syarif, para habib yang dari dulu memang mereka mempunyai peran bagi Indonesia yang merdeka ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.